Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4668 sampai bab 4670. Di pinggiran kota binatang, urat batu roh abadi. Penjahat Daorong sudah tiba di sini bersama anak buahnya dan telah menempatkan sejumlah penjaga di sekeliling urat nadi itu. Jadi selama ada seseorang di dekatnya, dia akan langsung tahu. Menatap urat nadi dan batu roh abadi yang berkelap-kelip dengan cahaya, mata Sing Daorong dipenuhi kegembiraan. Menjadi kaya, hahaha. Kali ini aku akan melihat bagaimana Qiwanha itu bisa bertarung denganku. Penjahat Daorong tidak dapat mengendalikannya dan tertawa terbahak-bahak. Jenderal Sing, sebaiknya jangan terlalu cepat senang. Aku rasa Qiu Fu sudah mengirim orang. Sekarang, kita perlu memikirkan strategi yang bagus untuk melawan musuh. Chen Ping mengingatkan Ding Daorong. Baiklah. Sekarang juga kita harus menyingkirkan Qiwanha. Jika dia mengambil alih urat batu roh abadi, maka seluruh kota binatang akan menjadi miliknya. Ding Daorong menganggukkan kepalanya dan berkata, Jenderal Sing, aku ingin tahu siapa yang lebih unggul dalam hal kekuatan dibandingkan dengan Qiwanha itu? Chen Ping bertanya. Kita berdua setara, tidak mudah membedakan pemenang dan pecundang. Ding Daorong berkata, kalau begitu, Jenderal Sing akan membawa orang untuk menjaga urat nadi itu dan aku akan membawa orang ke sini untuk menambang. Kalau kecepatan penambangannya cukup cepat, urat nadi ini diperkirakan akan selesai dalam beberapa hari. Kata Chen Ping sambil melihat sekelilingnya. Urat batu roh abadi ini tidak terlalu besar. Lagi pula, urat-urat besar itu telah lama ditambang. Hanya urat kecil ini yang bisa disembunyikan selama bertahun-tahun untuk ditemukan. Bagus. Penjahat Daorong mengangguk dan berkata kepada Bai Cheng, Bai Cheng, kau pimpin orang-orang untuk mengikuti Chen Ping menambang batu roh abadi. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, kau tidak peduli, yang penting aku tenang. Sesuai perintahmu. Bai Cheng menganggukkan kepalanya dan berkata. Setelah menjelaskan situasinya, Sing Daorong mengizinkan Chen Ping memimpin Bai Cheng dan yang lainnya ke pertambangan. Sementara dia memimpin anak buahnya untuk menjaga gunung guna mencegah Qiwanha dari serangan mendadak. Tepat setelah Sing Daorong membuat pengaturan, rasanya seluruh bukit sedikit bergetar. Segera setelah itu, ratusan orang yang berdesakan rapat datang dalam jumlah besar dan pemimpinnya tidak lain adalah Qiwanha. Melihat ini, Ding Daorong segera memerintahkan anak buahnya untuk membentuk formasi. Qiwanha berjalan ke puncak gunung dan berhenti, menatap dingin ke arah Inter Daorong, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sing Daorong, apa yang kamu lakukan di sini? Qiwanha berkata dengan penuh peringatan. Penjahat Daorong menatap Qiwanha yang bertanya dengan penuh peringatan dan langsung berkata dengan marah, aku akan melakukan apapun yang ingin aku lakukan, itu bukan urusanmu. Apakah gunung ini milik keluargamu? Lalu apa yang kau lakukan di sini? Sing Daorong secara langsung tidak menyukai Qiwanha, menyebabkan Qiwanha hanya menatapnya
lalu dia terbakar. Sing Daorong, apakah kamu tumbuh besar dengan memakan kotoran? Biar ku beritahu, ada urat-urat batu roh abadi di sini, anakku yang menemukannya. Sekarang anakku telah menjadi korban, dan ku dengar bahwa sekretaris tamu Sing Menshanlah yang melakukannya. Aku sarankan kamu serahkan orang itu dan keluarlah dari tempat ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Qiu Wanha mendesis keras. Suaranya bagaikan lonceng banjir menembus 100 mil. Ketika Ding Daorong mendengar ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Matanya menampakkan penghinaan dan penghinaan, seolah-olah dia sedang mengejek kebodohan dan kesombongan Qiu Wanha. Qiu Wanha, putramu tidak mempelajari keahliannya dengan baik, keterampilannya rendah, dia pantas mati. Sekretaris tamu Sing Menshanku, bukankah pantas orang tidak kompeten sepertimu mengkritik begitu saja? Adapun urat batu roh abadi, apa yang ada di langit dan bumi adalah milik orang yang ditakdirkan. Siapapun yang menemukannya adalah orang yang memilikinya. Apakah menurutmu rumah Sing kita adalah buah kesemek lunak yang dapat dicubit oleh siapapun? Sing Daorong sama sekali tidak takut pada Qiu Wanha. Ketika Qiu Wanha mendengar ini, dia menjadi sangat marah hingga wajahnya membiru. Janggutnya berdiri tegak, matanya membulat, seolah-olah dia adalah seekor singa yang akan mengamuk dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang berdebar-debar. Penjahat Daorong, kau menggali kuburmu sendiri. Jika kau tidak memberikan pernyataan hari ini, kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi jika kau menyinggung keluarga Qiuku. Aura di tubuh Qiu Wanha mulai meletus dan seluruh gunung langsung diselimuti aura yang mengerikan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penjahat Daorong mencibir. Tombak panjang seketika muncul di tangannya. Dengan lambaian tombak panjang itu, angin bertiup kencang dan udara di sekitarnya tampak membeku. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya, seperti gunung yang menindas kerumunan di sekitarnya. Penjahat Daorong tertawa dingin. Jika kau menginginkan nyawa Laksamana penjahat Daorong, itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hari ini, mari kita akhiri. Melihat ini, tentara dan kuda dari kedua belah pihak mundur, meninggalkan medan perang terbuka. Penjahat Daorong dan Qiu Wanha saling berpandangan, mata mereka berdua berkobar dengan niat bertempur, seakan ingin melahap satu sama lain. Ayo, kita akhiri hari ini. Qiu Wanha mengeluarkan raungan rendah. Sosoknya menyerbu seperti harimau yang menuruni bukit, menerkam langsung ke interdiktion Daorong. Dia mengepalkan tangannya, tinjunya dibalut dengan ki sejati yang mengamuk, bagaikan dua kilatan petir, membelah langit dan menyerang langsung ke dada interdiktion Daorong. Penjahat Daorong mendengus dingin, tidak mundur melainkan maju, tombaknya seperti naga, mengarah langsung ke bagian vital Qiu Wanha. Tubuhnya lentur, bagaikan seekor naga yang berenang meliuk-liuk di medan perang. Tombak itu seakan-akan memiliki nyawa di tangannya. Setiap serangan mengandung kekuatan untuk memecahkan gunung dan batu, mengarah langsung ke tenggorokan, jantung, dan tempat-tempat fatal lainnya milik Qiu Wanha. Keduanya langsung bertukar pukulan, bayangan senjata dan angin tinju saling terkait, menyebabkan batu-batu berhamburan dan debu beterbangan. Setiap gerakan dan gaya penuh dengan kekuatan dan keterampilan, seolah-olah mereka ingin meratakan seluruh gunung. Sosok mereka bergerak cepat melintasi medan perang seperti dua kilatan petir,
menyilaukan orang-orang dan membuat mereka sulit ditangkap. Boom! Dengan suara ledakan keras, kedua pria itu masing-masing mundur beberapa langkah dan tanah berguncang karena kekuatan mereka untuk membuka celah, seolah-olah bumi bergetar. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di sekitarnya semuanya ketakutan. Kekuatan semacam ini sungguh langka di bumi. Mereka mundur satu demi satu, takut terjebak di tengah pertempuran yang mengerikan ini. Qiu Wanha meraung, ki sejati di sekujur tubuhnya mendidih, kedua tinjunya terbungkus dalam suara angin kencang dan guntur, sekali lagi menyerbu ke arah interdiktor Daorong. Masing-masing tinjunya tampak membawa kekuatan langit dan bumi saat menghantam tombak interdiktion Daorong, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sing Daorong juga tidak menunjukkan kelemahan apapun. Tombak panjangnya menari-nari, ujung tombaknya memancarkan aura dingin, seperti naga perak yang terbang di udara. Setiap serangannya tepat dan mematikan. Pertarungan antara keduanya makin lama makin sengit, jurus-jurus mereka mematikan dan menggemparkan. Sosok-sosok mereka bergerak cepat di medan perang, kadang-kadang melompat tinggi ke udara, kadang-kadang menuki ke tanah, seolah-olah mereka tengah terlibat dalam tarian antara hidup dan mati. Langit tertutup awan gelap dan guntur menggelegar, seolah-olah langit dan bumi pun terguncang oleh pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Penjahat Daorong tiba-tiba berteriak, tombak panjangnya melesatkan lintasan yang cemerlang di udara, bagaikan bintang jatuh yang melintasi langit malam, menyerang tepat di atas kepala Qiu Wanha. Qiu Wanha mendengus dingin, bentuk tubuhnya menghindar, nyaris menghindari serangan itu. Namun, tombak panjang Ding Daorong seolah memiliki sifat spiritual, berputar di udara dan menusuk ke arah pinggang Qiu Wanha lagi. Qiu Wanha terkejut dan buru-buru menghindar ke samping, tetapi ketajaman tombak itu masih memotong kerah bajunya, meninggalkan luka yang dalam. Dia meraung marah dan membentuk tangannya menjadi cakar, mencakar dada Sing Daorong dalam upaya untuk menekan lawannya dengan keunggulan jarak dekatnya. Sambil mendengus dingin, sosok Sing Daorong melompat mundur, menghindari serangan Qiu Wanha. Dia menggoyangkan tombaknya, dan ujung tombak itu menusuk Qiu Wanha bagaikan hujan. Setiap tembakan tepat dan cepat, seakan-akan ingin menusuk tubuh Qiu Wanha ke dalam saringan. Tak mau kalah, Qiu Wanha menari dengan tangannya, membentuk penghalang ki sejati dalam upaya menangkal serangan Sing Daorong. Namun, tombak Sing Daorong bagaikan cahaya fajar, menembus lapisan penghalang dan langsung menusuk bagian vital Qiu Wanha. Keduanya bertarung bolak-balik, dan seluruh langit dan bumi tampak berubah warna. Sosok-sosok mereka bergerak cepat melintasi medan pertempuran, kadang-kadang berpapasan, kadang-kadang bertarung berdampingan, seolah-olah mereka tengah terlibat dalam pertarungan senyap. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Seiring berjalannya waktu, pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens, dan fluktuasi aura melonjak seperti ombak laut menyelimuti seluruh gunung. Para prajurit di sekitarnya mundur satu demi satu, takut kalau-kalau mereka akan terpengaruh oleh kekuatan ini. Akhirnya, setelah tabrakan hebat, keduanya terlempar ke belakang pada saat yang sama dan jatuh dengan keras ke tanah, menyemburkan darah dari mulut mereka. Keduanya jelas terluka parah. Tubuh mereka tergelincir di tanah untuk beberapa jarak sebelum akhirnya berhenti. Penjahat Daorong berjuang untuk bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya. Tatapannya masih tegas. Sing Daorong tertawa dingin. Ye Qiu Wanha, aku menganggapmu kejam hari ini,
tetapi tidak ada satupun dari kita yang menang. Pertarungan ini hanya seri sementara. Qiu Wanha juga terhuyung-huyung berdiri, wajahnya sepucat kertas, darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi masih menahan diri dan tertawa. Satu sama lain, pertarungan ini menyebalkan. Namun, masalah Vena Batu Roh Abadi tidak akan pernah berakhir di sini. Pertarungan di antara kita baru saja dimulai. Keduanya saling berpandangan dengan kemarahan yang kuat terpancar di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa meskipun pertempuran ini telah berakhir, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan dendam di antara mereka bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan pertempuran ini. Melihat kejadian tersebut, para prajurit di sekitarnya pun ikut maju membantu jenderal masing-masing. Ratusan prajurit dari kedua belah pihak juga saling menatap dengan pandangan bermusuhan. Seluruh puncak gunung diselimuti aura pembunuh. Penjahat Daorong dan Qiu Wanha itu mundur 2 kali. Mereka akan membiarkan prajurit mereka mulai bertarung. Lagi pula, nadi batu roh abadi ini, tak seorang pun di antara mereka yang bisa menyerah, karena mereka sudah seri, lalu membiarkan prajurit mereka bertarung sampai mati. Tepat ketika para prajurit di kedua belah pihak berada di ujung pedang, dan suasana begitu tegang hingga hampir membeku, sebuah suara dingin dan tegas tiba-tiba terdengar, memecah keheningan sesaat. Berhenti. Kerumunan mengikuti suara itu dan melihat bahwa Chen Ping telah muncul pada waktu yang tidak diketahui. Wajahnya tenang, tetapi matanya menampakkan tekad yang tidak bisa diremehkan. Dia berjalan lurus ke garis depan konfrontasi antara kedua pasukan, matanya menatap lurus ke arah Qiu Wanha, nadanya tenang namun keras. Qiu Wanha, aku membunuh kedua putramu. Pernyataan ini keluar bagai guntur yang menggelegar, menggemparkan semua orang yang hadir. Mata Qiu Wanha langsung berubah merah saat dia menatap marah ke arah Chen Ping, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Apa katamu? Kau membunuh anakku? Suara Qiu Wanha menjadi serak karena marah. Aura pembunuh di tubuhnya langsung meroket, dan seolah-olah udara di sekitarnya terdistorsi oleh kemarahan ini. Raut wajah Chen Ping tidak berubah saat dia berkata terus terang. Tidak buruk, itu aku. Dia mencoba merampok urat batu roh abadi dan pantas mendapatkan apa yang didapatkannya. Qiu Wanha balas tertawa marah. Tatapannya menyapu tubuh Chen Ping, menyadari bahwa Chen Ping hanya berada di peringkat pertama alam Mahayana. Kemarahan di hatinya pun semakin memuncak. Hanya seorang Mahayana kelas 1 dan berani bicara di hadapanku? Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk menenangkan jiwa anakku di surga. Dengan itu, sosok Qiu Wanha bergoyang dan hendak menerkam ke arah Chen Ping. Namun, tepat pada saat ini, Ding Daorong melangkah maju dan menghalangi di depan Chen Ping. Qiu Wanha, jika kau ingin menyentuhnya, lewati aku dulu. Suara Sing Daorong mengandung keteguhan yang tak perlu diragukan lagi, dan tombak di tangannya telah digenggam erat tanpa bersuara, siap menghadapi pertempuran yang akan datang. Namun, Chen Ping tersenyum ke arah Jenderal Sing dan berkata, Jenderal Sing, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya masih percaya diri dalam berhadapan dengan seorang kultivator tingkat 8 yang terluka dari alam Mahayana. Ketika Ding Daorong mendengar ini, dia sedikit tertegun, lalu dia mengangguk dan mundur ke samping. Dia sangat sadar bahwa Chen Ping adalah orang berkantong tebal, dan karena Chen Ping begitu percaya diri, maka wajar saja dia tidak perlu banyak bicara. Ketika Qiu Wanha melihat ini, dia semakin marah.
Bagus, bagus, bagus. Hari ini, biarkan aku melihat taktik macam apa yang kau miliki, bocah kelas 1 dari alam Mahayana. Sebelum kata-kata itu terucap, Qiuanha sudah seperti seekor kuda liar yang lepas kendali, dan dengan amarah yang mengerikan serta hawa membunuh, dia menerjang ke arah Chen Ping. Bersambung.